konten kali ini kita akan... Enggak. Masa kayak gitu? Coba lebih kayak... Kalau mau tahu update progres terbaru... Enggak. Fontnya jelek banget. Ya ampun, font doang. Harusnya kita fokus ke isi kontennya. Ih, yang ngomong gini mah aku. Harusnya kita fokus ke isi kontennya. Kok jadi pusing gini ya? Iya ya, apa kita langsung ke lapangan aja? Yuk. Nah, sebenarnya kita mau ngasih tahu pekerjaan perbaikan badan jalan ruas Jalan Sukabumi Sagaranten di kilometer berikut. Progresnya telah mencapai 23,5% per tanggal 27 Juli 2025. Kepanjangan? Yuk aja yuk. Yuk. Oh iya, perbaikan badan jalan ini sangat penting dalam konstruksi jalan, agar jalan tersebut memiliki daya dukung yang memadai dan tahan terhadap beban lalu lintas serta kondisi lingkungan. Dengan total panjang penanganan 0,365 km dan mampu menyerap APBD sebesar 7,626 miliar rupiah. Menyerap tenaga kerja proyek jalan sebanyak 109. Nah, ruas jalan ini juga menghubungkan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Semakin banyak jalan yang terkoneksi, maka aktivitas warga makin lancar. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ibunya cari Ini Bu. Nah, ibu teh ada apa? Kesini berarti sudah sehari kemarin. Ya, mau ke Papa. Yang bantu sama Papa. Bantuan apa? Ibu namanya siapa? Bu Elis. Ibu Elis, asalnya dari Cihurang. Cihurang. Cihurang, Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Saya kan kemarin ke Pelabuhan Ratu. Kenapa nggak nemuin? Kan ada saya. Udah diusir, Pak. Diusir dari mana? Dari Cihurang. Oh, ibunya diusir dari Cihurang, dari kampung apa? Pelabuhan Ratu Desa Cidadap. Enggak, kampungnya kampung apa? Cihurang. Kampung Cihurang, Desa Cidadap. Kecamatan. Pelabuhan Ratu. Diusirnya kenapa? Karena Yang keras, oh ibu ngomongnya, kenapa? ya, namanya seorang itu dibunuh, Pak. Gimana? Dibunuh. Yang dibunuh siapa? Suherlan. Suherlan teh siapa? Anak ibu. Anak ibu Suherlan dibunuh sama siapa? Sama warga. Sama warga, rame-rame. Ya. Berapa orang? Yang jantung itu 6 orang, Pak. 6 orang. Anak ibu kenapa dibunuh? Udah dari masjid, Pak. Yang udah dari masjid keluar dia pancing, dia keluar keroyok. Enggak, artinya gini loh, kan tidak mungkin orang tiba-tiba dikeroyok sampai meninggal kalau tidak ada sebabnya. Sebabnya apa? Gangguan jiwa. Anak ibunya ODGJ. Iya. Terus waktu di masjidnya ngapain? Iya, waktu pujian, Pak. Nah terus Dia keluar. pupujian pakai mic. Iya, Pupujiannya kenapa? Pupujian naon? salawatan. Sholawatan. Terus Keluarnya tas keluar, Pak. Ya, orang yang satu disuruh keluar, nyaman dikeroyok. Ibu mah kan lagi nggak ada. ya bukan. Anak ibu di masjid. Ya, Dia mengalami gangguan kejiwaan. ya, Terus kemudian dia keluar dari masjid. ya. Di masjidnya pupujian. Mungkin pupujiannya bikin jengkel warga. Mungkin pupujiannya agak ngaco mungkin. Namanya juga. Ya namanya juga orang ODGJ. Iya. Ya terus kemudian keluar dari masjid. Keluar dari masjidnya dikeroyok. Iya, Sama siapa? sama dari situ. Ya. Warga. Udah direncanakan. Ibu kenal sama warganya Kenal. yang mengeroyoknya? Kan tahu.
Oh, tetangga ibu. Terus kemudian ibu tahu dikeroyok dari siapa? Ibu mah rujuk di Cibatu, Pak. Nggak ngeliat. Cuma Nggak, artinya ibu mendengar anak ibu dikeroyok oleh siapa? ya oleh itu Ibu dengar dari siapa anak ibu dikeroyok? udah teleponan Sama? sama kakak ibu. Teleponannya gimana? Ya sempat ini dulu Pak ya. Teleponannya gimana? Suhelan sempat ini dulu ya Pak ya. Mi di mana golong naraskeun kitu. Anak ibu namanya Golong. Sok mancing teh Pak, naraskeun golong. Mi di mana golong? Saur ibu teh di kamar tukang lan gitu. Ibu teh. Kamu umi kaci kurang. Ulah haneueul cenah kitu. Kumaha? Lamun umi kaci kurang ulah haneueul. Terus? Nya nitipkeun putrana nu alit panu istri ka ibu. Itu sebelum meninggal? Gitu. Oh, dia punya anak? Punya 2. Berarti sebelumnya normal? Enggak, ada rencana gitu Pak. Bukan. Anak ibu kan mengalami gangguan kejiwaan. Anak ibu ODGJ. Iya. Dia punya anak 2. Berarti kan sebelum ODGJ dia normal, Bu? Ya udah sakit-sakitan gitu. Bukan, sebelum dia jadi ODGJ, berarti anak ibu kan normal. Akan selang-seling Pak, itu mah. Istrinya ada? Ada, udah pisah, udah cerai. Udah cerai. Anaknya ikut siapa? Sama ibu satu yang kecil. Sekarang ada? Ada di bawah. Terus yang satu lagi? Yang satu sama ibunya. Sama ibunya. Jadi anaknya ikut sama ibu. Ya. Anak kecilnya ikut sama ibu. Terus kemudian sebelum peristiwa itu nelpon ke ibu. Ya, Nanyain golong. ya. Nah, kemudian setelah sebelum peristiwa itu dia ngomong apa tadi? Iya, antos gitu ya Pak. Ngomong apa tadi? Ulangi. Nya naruskeun golong gitu. Oh, golong aja. Golong teh alat untuk mancing. Oke. Alat untuk mancing. Setelah itu ibu tahu anak ibu meninggal, informasi dari siapa? Dari keluarga ibu. Yang telepon. Ibu kan udah di Cibatu, Pak. Udah yang udah dan dengan di rumah udah itu. Usir. Terus bukan. Ibu di Cibatu dalam kerja, dapat kerjaan. Enggak, sama ngurusin ibu. Lagi ngurusin niniknya almarhum. Tapi rumah ibu di situ. Mau di Cihurang. Di Cihurang. Ibu diusirnya setelah peristiwa pembunuhan. Oke. Ibu kan dengar nih anak ibu meninggal. Ya. Dengernya dari saudara. Ibu pulang ke Cihurang. Udah meninggal. Iya, ibu teh artinya dari Cibatu kan pulang ke Cihurang. Terus kemudian ibu melihat anak ibu meninggal di mana? Nah itu, nah HP Pak. Bukan, Bu. Kan ibu teh kan dari Cibatu, ibu teh kan di Cibatu ya. Di bejaan ku dulur anak ibu teh maot. Elan teh. Ibu kan pula balik ke Cihurang. Balik ke Cihurang. Oke. Wih ke Cihurang. Ningali budak ibu maot di mana? Kan terus dicanda. Kak? Ke Pelabuhan, saya ke rumah sakit Pak. Oke. Jadi Anak ibu dicana ke rumah sakit. Dicana ke rumah sakit nak usaha. Iya man ku polisi pengitan. Ke polisi. Terus ibu ningali budak ibu maot di mana? Ningali mayitna di mana? Cuma dina itu Pak. Bu, kan budak ibu teh dibawa ke rumah sakit, ya kan? Oke lah, ke polisi atau ke usaha lah. Dicana ke rumah sakit. Berarti kan sejadi mayit. Ibu ningali mayit budak ibu di mana? Ibu mah ningali teh Pak. Atas sampai dikemakamkeun. Dicana ke bumi. Ibu teh nyusul ke rumah sakit. Nyusul Pak. Terus? Nya saur polisi teh, Bu. Ieu bade dikuremkeun di mana? Di Pasir Pogor, Pak. Atau siang jam 12, Pak, teh aya wae mayit teh. Diteangkeun ke rumah sakit. Mayit Pak ya. Oke. Atas dicanak, cenah bieu make itu.
ibu teh nunggu. Oke, akhirnya mayitnya dicandak ke rumah sakit, diantarkan lah di rumah sakit. Kemana tuh mayit diantarkan anak? Keramat Jati, can sahur nama. Dicandak ke rumah sakit Keramat Jati Jakarta. Nah, saat tos di rumah sakit Keramat Jati Jakarta itu mayit dicandak ke mana? Dari Cana Kabumi langsung ke masjid. Oke, dicandak ke masjid di Cihurang. Terus dicandak ke Cihurang, ibu ningali di masjid. Ningali, Pak. Terus iya, terus sholatkeun nyapanya. Nah, disolatkeun ningali. Ningali, pan ibu kan ngiring ke makam. Oke, terus dimakamkeun. Nuhun. Dimakamkeunna di mana? Di Pasir Pogor. Di pasar, dikubur lah nya atos. Terus kajadianana iraha eta? Hilap deh, oke. Ibu lah, terus saur polisi kumaha keterangan anak? Nyariasna kieu, Pak. Bu, perjanjian nanya, Pak. Terus dikurebkeun ke abdi ge bade ka bumi. Henteu aya, Pak. Oke. Henteu aya eta teh. Sampai sekarang. Nuhun. Artinya sampai hari ini tidak ada pemanggilan. Tidak ada proses hukum. Udah sidang pas satu kali udah sidang. Sidang di mana? Di Pelembang. Oke, yang nulis sidang saha? Ibu. Kok ujug-ujug sidang nulis sidang saha? Ya, si pelaku itu. Oh, pelakunya di sidang. Ya. Berarti kan berproses di pengadilan. Berarti pelakunya ditahan kan? Gitu, Pak. Nah, terus? Teh ditahan sampai kain gitu ditahan. Nah, Pak. ditahan. Tapi sidang eta ibu sidang kumaha? Sidang ibu. Ibu dipanggil ke pengadilan. Ibu dipanggil ke pengadilan tuh. Mohon sidang, Pak. Mohon, ibu kan dipanggil ke pengadilan, sidang di pengadilan. Ditanya, ayah ketemu hakim di pengadilan? Nyata ibu mah sempat nyarios, Pak. Bukan, sanes-sanes gitu. Ibu kan dipanggil sidang ke pengadilan, ya kan? Di pengadilan dipanggil hakim, ditanya. Itu, Pak. Terus? Terus kita teh terus bubar, Pak. Jadi ibu mah teh bisa nyarios. Enggak, ibu artinya masuk ke pengadilan enggak? Enggak, saya kan pengen nanya ibu dari ibu pribadi peristiwa ini. Ya udah sidang satu kali. Ya, ibu datang nggak ke pengadilan? Iya datang. Ibu. Terus kalau pengadilan kan dipanggil jadi saksi. Ini ada hakim, ada terdakwa, ada pengacara. Terdakwanya ada? Lupa teh, Pak. Aduh. Maksudnya lupa gimana? Iya, Pak. Enggak, artinya ibu kan dipanggil ke pengadilan jadi saksi. Ditanya meureun oleh hakim, ada hakimnya enggak? Nah, orangnya banyak teh, Pak. Jadi enggak sedih, Pak. Ya bukan. Janten kieu. Ibu kan dipanggil ke pengadilan. Di pengadilan kan ibu jadi saksi. Aya di pengadilan terdakwana saha? Kan ibu tatangga meureun teh. Oh, nyonong eta genep. Saha? Ngaranna saha wae? Namina ieu nya, Pak. Heeh. Sok sebat Nik, nah eta namanya. Terus? Terus Wahyu teh disebut Wahyu alias Ngongo. Terus? Aka. Terus Anggi. Terus iyalah kayak. Berarti kan peristiwana berproses, Bu. Maunya ibu kata tangga teu apal. Nya sebatan lalanyana Joy gitu, Pak. Maunya kata tangga teu apal, Teh Diki, Pak. Oke, geus ayeuna geus op agenap. Terus ayeuna ibu datang ke saya sampai nginep 2 hari kan. Ibu apa masalahnya? Yang secara adil, Pak. Maksudnya secara adil bagaimana? Ya, yang itunya harus dihukum, Bang. Kan ibu sudah ke pengadilan katanya. Berarti kan sudah berproses di pengadilan. Berarti kan sudah berproses di pengadilan, Bu. Kan ibu pengen lapor ke saya tuh, pengen nyampein apa keluhannya. Kan ibu sudah ke pengadilan. Berarti kan orangnya sudah berproses di pengadilan. Ya, saya nama Pak
udah dia cenah ditahan tapi ente Pak anu pembunuh nate. Oh, gitu. Di luar kene Pak. Pelabuhan. Itu yang seadil-adilnya. Iya, betul. Kalau urusan seadil-adilnya iya. Tapi kan yang mau sebentar dulu kan, kalau di polisi tidak ditahan, sudah masuk ke kejaksaan, orang yang berperkara pasti kalau menurut kejaksaan harus ditahan, pasti ditahan oleh kejaksaan, diperintahkan. Gitu. Saya tanya telepon Kapolres. Halo Pak Kapolres. Ya, Assalamualaikum. Salam. Pak Kapolres suka ke Pelabuhan Ratu kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Betul, Pak. Ya, ini Pak, ke saya itu ada yang datang kan, saya harus konfirmasi ke Bapak. Takut informasinya tidak tepat. Namanya Ibu siapa? Iya. Ibu Elis. Katanya punya anak ODGJ yang mengalami pembunuhan di Cihurang. Betul nggak ada peristiwa itu, Pak? Cihurang. Ya, kejadian kapan tuh, Pak? Kejadiannya iraha. Tanggal berapa? Lupa. Oh, lupa katanya. Ada yang tahu. Lupa, tetapi katanya sudah berproses, mungkin harus ke Kasat Serse ya Pak ya? Iya, itu Cihurang Yang Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu, katanya dibunuhnya keluar dari masjid katanya. Oh, itu sudah ditanganin, Pak. Oh iya, makanya saya Ditangani, bilang, jadi saya pengen dengar penjelasan dari Bapak, dan ini kita ambil Pak, biar dijelaskan. Jadi peristiwanya gimana Pak? Ya. Jadi peristiwanya itu ada kesalahpahaman ya si ODGJ ini dengan masyarakat. Iya. Terus kemudian keluar dari masjid itu dikeroyok karena dia melakukan penyerangan terhadap salah satu anak dari masyarakat gitu, Pak. Oh, dia menyerang. Si Samson ya, kalau salah sebutannya Samson ya itu ya. Iya, ngaranna saha anak ibu teh? Suherlan katanya. Suherlan alias Samson ya. Alias Samson. Oh, dia nyerang anak salah satu warga. Iya, betul. Oh. Nah, terus dari situ akhirnya terjadi pengeroyokan oleh warga. Iya. Karena takut mengkhawatirkan, membahayakan nyawa atau jiwa orang lain. Betul. Dan dari situ proses kita udah lakukan secara pertemuan warga kita lakukan biar warga tenang. Namun proses hukum tetap berjalan. Betul. Para pelaku sudah kita tetapkan tersangka dan kemudian sudah kita kirim ke jaksa, Pak. Oh. Sudah tahap 2, Pak. Oh, jadi sekarang sudah P21 berarti ya? Proses bersidang artinya Pak ya? Oh, sudah bersidang. Sudah Pak. Oke. Tapi pelakunya ditahan nggak Pak? Pada saat kami dengan pertimbangan situasi Kamtibmas, karena itu kan memang saat itu warga panas. Oh, Pak. panas ya. Sehingga kebijakan kita tidak kita lakukan penahanan. Oke. Namun proses hukum berjalan. Oh iya. Jadi Kemudian setelah dalam prosesnya sudah ada petunjuk dari jaksa, pemeriksaan jaksa sudah nyatakan lengkap. Kemudian di jaksa dalam proses sidang tentunya dilakukan penahanan di jaksa gitu. Oh iya Pak. Jadi di kepolisiannya tidak penahanan karena pertimbangan Kamtibmas ya, situasi warga yang panas. Ya, Kamtibmas betul Pak. Agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang lebih besar. Betul, Nah, betul. kemudian Pak. tetapi prosesnya sudah selesai dan diserahkan ke jaksa. Dan sekarang mungkin di jaksa sudah untuk proses penuntutan di pengadilan. Betul. Iya, Pak. Betul Pak. Tersangkanya berapa orang, Pak? Kemarin tersangkanya kalau nggak salah 5 atau berapa Pak. Nanti pastinya progresnya. Ya. Informasi-informasi terkait itu kami kirim ke Pak Gub. Baik Pak, terima kasih. Ini saya nanti jelasin ke ibunya. Saya bilang kan ibunya minta dituntut seadil-adilnya. Saya bilang berarti kalau memang berproses di kejaksaan, pengadilan, sudah kewenangan jaksa dan kewenangan hakim. Betul Pak Gub. Baik Pak, itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Informasikan nanti Bu. Baik Pak. Gub. Terima Baik, kasih. baik. Terima kasih. Yes.
Jadi nges diproses di pengadilan meureun ayeuna di kejaksaan menuju pengadilan. Sok atuh budakna bawa ka dieu jeung baturna. Udah suruh ke sini. Ya, ini anaknya. Oh. Ya. Ini. Kaluhurna di kerudung, enggak handapna make celana pendek. Ya udah. Jadi ini budak diurus sama ibu. Nah, terus itu yang tadi yang dampinginnya. Sok sini nggak apa-apa. Ibu kan sudah berproses, nanti ku abdi dimonitor di proses pengadilan Nana ya. Gitu. Ya sok enggak Kang? Jadi menurut Akang sekarang sudah di mana prosesnya? Ketika kemarin kita proses, kita bikin laporan, terus kita kuasakan ke pengacara SPI, Serikat Pengacara Indonesia Sukabumi Raya. Sidang pertama ada tuntutan. Berarti kan sudah bersidang di pengadilan. Ya, sidang pertama tuntutan 12 tahun, sidang kedua tuntutan jadi 7 tahun. Setelah itu tunda sidang 1 bulan, disidang lagi ketiga tuntutan jadi berkurang 3 tahun. Nah, sidang keempat tuntut vonis itu kemarin tanggal 22 terakhir sidang tanggal 22 Juli tahun 2025 kemarin sidang terakhir itu tuntut sudah divonis. Vonisnya itu 10 bulan, Pak. 10 bulan penjara. Ya. Berapa orang? 6 orang. 6 orang. Oh, divonis 1 DPO. Satu DPO. Ya, tinggal 5 jadi vonisnya 10 bulan, katanya 10 bulan itu dipotong remisi 4 bulan. Jadi jatuhnya 6 bulan. 6 bulan pun tidak menjalani sama sekali. Orangnya tidak ditahan. Tidak ada penahanan. Dari awal, jadi oleh polisi tidak ditahan. Tidak ada penahanan dari awal. Oleh polisi tidak ditahan karena tadi penjelasan Kapolres pertimbangannya adalah pertimbangan situasi keamanan. Ya. Takut menimbulkan gejolak dari warga, kemarahan. Yang kedua, oleh jaksa tidak ditahan. Ya. Oleh hakim sudah divonis. Ya. Vonisnya 10 bulan penjara, dipotong remisi. Sebentar dulu. Kan remisi mah diberikan ketika sudah ditahan, Pak. Ya. Ketika orang sudah dipenjara, jadi terpidana baru diberikan remisi. Ya. Mungkin salah, Pak. Masa dipotong remisi? Seperti itu, Pak, di berita juga banyak di media. Kan sebentar dulu kan, remisi mah orang ditahan, dipenjara, kemudian diberikan remisi. Nggak tahu, pokoknya mah 10 bulan. Bukan orang dalam proses tuntutan kemudian diberi remisi, enggak, Pak. Jadi setelah jatuh vonis itu, Pak, 10 bulan itu dipotong, ada potongan kan, jadi 6 bulan jatuhnya. Dipotong masa tahanan mungkin? Ya, mungkin itu. Tapi ditahan? Enggak, sama sekali, keluar. Tapi bener, tadi kan keterangan kepolisian bahwa sebelumnya ini, ya mohon maaf ya, korban itu menganiaya anak warga katanya di sana. Enggak ada. Jadi itu teh si korban itu pas kejadian itu pembunuhan itu lagi di masjid, Pak, jam 4:30 itu lagi pujian. Emang kedengar sih pakai speaker kan ya. Nah, katanya ada yang manggil, diajakan gelut. Yang namanya orang punya gangguan mental, dia tahap pemulihan baru keluar dari RSJ. Otomatis belum stabil benar. Ketika ada yang mancing, ada yang ngajak berantem, dia keluar. Dikira dia 1 orang padahal 6 orang. Disitulah terjadi pembunuhan di depan rumah kepala desa. Ya, kita kan tadi penjelasan polisi sudah dengar. Terus kemudian kan putusan hukumnya sudah keluar. Kalau putusan hukumnya sudah keluar, lapor ke saya, manfaatnya apa coba? Yang dipertanyakan mungkin kenapa nggak bisa ditahan gitu, Pak. Jadi keluarga itu kok bisa ya yang ngebunuh? Bukan, artinya bahwa sekarang orangnya sudah divonis. Iya. Vonis penjara, tapi sampai sekarang belum ditahan. Iya. Tapi sudah vonis. Udah. Berarti kewenangan pengadilan. Ya sudah, saya bilang kalau memang ini sudah divonis bersalah, kemudian sudah mendapat hukuman harus ditahan, ya segera agar
pengadilan segera melakukan eksekusi penahanan. Kan gitu. Kalau sudah divonis berarti kan kewenangan pengadilan untuk melakukan penahanan. Kan intinya itu ya. Ya udah. Karena sudah divonis, bagaimana? Kalau sudah divonis kan kemarin itu kan terakhir saya datangin pengacara yang itu teh, saya tanya kenapa nggak ditahan, vonis sudah jatuh, kata pengacara itu yang saya limpahkan kuasa, nggak tahu, saya juga liar katanya, bingung gitu juga. Nah itu sikap dari pengacara Bapak gimana? Pengacara ini? Ya seperti itu, pas terakhir kemarin selesai jatuh vonis itu saya tanya, Pak gimana ini kok nggak ditahan orang? Kenapa pengacaranya tidak protes gitu loh? Kan saya begituin Pak ya, kenapa nggak banding gitu? Nggak tahu, saya juga bukan pusing. banding Pak, yang harus banding jaksa Pak. Saya juga liar CT Kang. Bukan, karena pengacara kan tidak beracara, karena ini mah pengacara korban yang mempertanyakan. Ketika sudah di pengadilan, yang beracara adalah pengacaranya tersangka dan terdakwa. Jadi dia juga nggak bisa ngejawab Pak, pas saya tanya itu saya juga pusing katanya. Cuman itu saya juga bingung, nanya lagi dianya udah bilang pusing. Udah saya balik gitu. Jadi sudah vonis 6 bulan penjara. Udah vonis. Itu di rentetan kan pasti peristiwa tuntutannya ada tuh rentetannya. Ada. Nah itu di rentetannya apa? Kok bisa ringan seperti itu? Kan pasti ada alasan-alasannya. Kenapa jaksa menuntut ringan? Kang, tuntutan kan tidak bisa berubah-ubah Kang. Soalnya sidang pertama kan kalau tuntutannya dibaca cuma sekali. Ya. Kemudian dibaca sekali, kemudian nanti kan ada sanggahan gitu kan, ada pembelaan. Nggak mungkin tuntutan pertama dituntut 12 tahun nurun, nggak mungkin. Ya nggak tahu, yang pertama memang segitu, saya hadir sidang. Kalau yang pertama dari 12. tuntutan itu paling nanti ke dakwaan gitu loh. Didakwa apa namanya dari dakwaan ke tuntutan, didakwa dulu, setelah itu dituntut. Nah tuntutan itu sekali dibacakannya, setelah itu hakim memvonis. Biasanya begitu sepengetahuan saya di pengadilan. Jadi saya belum mendapat informasi yang lengkap betul gitu loh. Jadi kalau polisi kan tadi sudah melimpahkan, sudah. Kemudian jaksa tidak melakukan penahanan ternyata. Nah, jadi sekarang vonisnya adalah 6 bulan. 6 bulan, tapi tidak ditahan. Kan bisa ditanyakan langsung ke pengadilan kenapa tidak melakukan penahanan. Kita nggak sempat nanyakan ke pengadilan, kecuali ke pengacara Pak. Atau pengacaranya menanyakan ke pengadilan. Tahu Pak, pengacara tahu nanya tahu nggak ke pengadilan. Kita cuma nanya ke ya udah Bu, nanti saya tanya ya gitu loh, karena dikira oleh saya belum berproses. Artinya bahwa misalnya peristiwanya terjadi dan belum, kalau ini kan sudah berproses, sudah diputus. Kalau sudah diputus ya sudah selesai. Seberapa besar pun hukuman, apakah meringankan atau memberatkan terdakwa, sebuah putusan yang berhak melakukan banding adalah jaksa dan kasasi. Bukan kewenangan gubernur, bukan kewenangan ibu, kecuali ibu berperkara perdata. Gitu. Ya Bu ya, sok ini aja bekal buat pendidikan anaknya. Ya. Dikira teh belum berproses di pengadilan gitu ya kan ya, atau udah sampai telepon Kapolres pas sudah di pengadilan, nah terus di pengadilan pas diputus deh. Ya udah ya sok nuhun atuh ya sok atuh nuhun.